Halo, kembali lagi bersama gue Anbia. Di video kali ini gue akan ngobrol dengan Gemini tentang eh, penurunan jumlah penduduk yang terjadi di dunia, which mean ada beberapa negara yang jumlah penduduknya kita tahu semakin lama semakin menurun, yaitu salah satunya Jepang dan Korea. Plus mungkin kalau teman-teman ngelihat di Satu Hari Satu Cerita, gue ngobrolin tentang selain banyaknya orang Indonesia yang berimigrasi ke luar negeri, tapi juga gue membayangkan bagaimana kan orang Indonesia saat ini ada beberapa negara yang menjadi salah satu tujuan untuk mereka bekerja, salah satunya Jepang. Nah, gue mikir kalau misalnya negara itu kehilangan penduduknya, apa yang terjadi gitu. Karena kan mereka saat ini sedang gimana caranya banyak orang yang datang ke sana untuk bekerja, untuk membantu stabilitas ekonomi dia dengan cara manufakturnya atau pabriknya itu terus berjalan gitu. Plus ada hal-hal service yang harus dipenuhi, tetapi karena mereka nggak punya orang, maka mereka harus impor manusianya. Nah, di situ karena saking banyaknya orang Indonesia, sampai di Jepang itu peraturan tertulisnya itu salah satunya ada bahasa Indonesia gitu di suatu pabrik. Nah, oleh karena itu gue lagi berpikir apa yang akan terjadi gitu. Dan karena itu gue juga berpikir bahwa kalau misalnya penduduk itu hilang, maksudnya jumlah penduduknya itu nggak akan bertambah dan terus menurun, maka pastinya bangsa itu akan hilang gitu, karena semakin sedikit orangnya dan digantikan oleh bangsa yang menduduki gitu. Jadi ada kemungkinan bangsa Indonesia karena lebih banyak di Jepang jadi akan lebih banyak, jadi nama negaranya tetap Jepang, tapi bangsanya akan berbeda gitu. Bangsanya yang akan dikenal di peradaban yang terbarunya nanti itu adalah bangsa Indonesia. Jepang adalah sejarah dari peradaban yang sudah hilang gitu. Nah, ini kita ngobrolin tentang itu, tentang pertanyaan-pertanyaan apa aja yang ada di benak gue bersama dengan Gemini. Oke, kita mulai ya. Halo Gemini. Halo, ada yang bisa saya bantu? Iya Gemini, kita mau ngobrol santai boleh? Tentu saja, mau ngobrolin tentang apa nih? Oke. Bisa sebutkan nggak negara-negara, 10 negara deh, yang sedang mengalami penurunan jumlah penduduk? Tentu, beberapa negara yang mengalami penurunan jumlah penduduk antara lain Jepang, Italia, Yunani, dan Polandia. Mau tahu lebih detail tentang salah satu negara ini? Sebutkan 10 negara yang mengalami penurunan. Oke, ini dia 10 negara dengan penurunan jumlah penduduk. Jepang, Italia, Yunani, Polandia, Spanyol, Portugal, Rumania, Hongaria, Kroasia, dan Bulgaria. Mau bahas lebih lanjut tentang salah satu negara ini? Apakah Korea termasuk? Ya, Korea Selatan juga mengalami penurunan jumlah penduduk. Tingkat kelahiran di sana sangat rendah, dan ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Mau tahu lebih banyak tentang situasi di Korea Selatan? Aku pengen tahu penyebabnya, apa yang menyebabkan suatu negara mengalami penurunan jumlah penduduk. Ada beberapa faktor sih. Salah satunya adalah tingkat kelahiran yang rendah karena banyak pasangan memilih untuk menunda atau tidak memiliki anak. Biaya hidup yang tinggi dan perubahan gaya hidup juga berperan. Mau bahas faktor lainnya? Kenapa biaya hidup itu
jadi tinggi? Biaya hidup tinggi itu kompleks. Harga rumah, makanan, transportasi, dan pendidikan terus naik. Belum lagi tekanan ekonomi dan gaya hidup modern yang serba mahal. Mau bahas lebih dalam soal ini? Iya. Oke, jadi biaya hidup yang tinggi itu dipengaruhi banyak faktor. Misalnya, harga properti yang terus naik, apalagi di kota-kota besar. Lalu, kebutuhan pokok seperti makanan dan transportasi juga makin mahal. Belum lagi biaya pendidikan dan kesehatan yang tidak murah. Semua ini bikin pasangan berpikir 2 kali untuk punya anak. Selain itu, Selain biaya hidup, ada juga faktor lain seperti perubahan nilai-nilai sosial. Dulu, punya banyak anak itu dianggap kebanggaan, tapi sekarang fokusnya lebih ke kualitas hidup dan karir. Jadi, banyak pasangan yang menunda atau membatasi jumlah anak. Mau bahas faktor lainnya? iya. Faktor lainnya adalah meningkatnya usia harapan hidup. Orang hidup lebih lama, jadi persentase populasi lansia meningkat. Ini bisa jadi tantangan karena butuh lebih banyak dukungan untuk lansia. Mau bahas dampaknya? Iya. Dampaknya bisa bermacam-macam. Salah satunya adalah beban ekonomi negara yang meningkat karena harus menanggung biaya pensiun dan kesehatan lansia. Selain itu, jumlah angkatan kerja produktif juga bisa menurun, yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi. Mau bahas dampak lainnya? Iya, ada lagi nggak? Ada juga kekhawatiran tentang inovasi dan kreativitas. Dengan populasi yang menua, mungkin ada lebih sedikit ide dan energi baru untuk mendorong kemajuan. Jadi dampak utama dari kehilangan suatu negara kehilangan populasi adalah Dampak utamanya adalah perubahan struktur usia penduduk. Negara dengan angka kelahiran rendah dan harapan hidup tinggi akan memiliki populasi yang didominasi lansia. Ini bisa menimbulkan masalah ekonomi dan sosial, karena jumlah pekerja muda yang menanggung beban lansia jadi lebih sedikit. Selain itu, apalagi yang menjadi dampak dari menurunnya populasi? Dampak lainnya adalah berkurangnya inovasi dan kreativitas. Dengan populasi yang menua, mungkin akan ada lebih sedikit ide dan energi baru untuk mendorong kemajuan. Bagaimana dengan secara sosial dan budaya? Secara sosial dan budaya, penurunan populasi bisa mengubah dinamika keluarga dan komunitas. Misalnya, tradisi dan perayaan yang melibatkan banyak orang mungkin jadi lebih jarang. Selain itu, ada risiko hilangnya beberapa aspek budaya karena generasi muda yang lebih sedikit. Apakah dengan begitu bahasa dari suatu negara juga akan bisa hilang? Ya, bahasa suatu negara bisa terancam punah jika jumlah penuturnya terus menurun. Bahasa adalah bagian penting dari identitas budaya, dan hilangnya bahasa berarti hilangnya warisan budaya yang tak ternilai. Negara manakah yang jumlah penduduknya mengalami penurunan yang sangat-sangat drastis? Jepang adalah salah satu negara yang mengalami penurunan populasi paling drastis. Tingkat kelahiran yang rendah dan populasi yang menua menjadi tantangan besar bagi negara ini. Apa yang dilakukan sama pemerintah Jepang untuk meningkatkan populasi di Jepang? Pemerintah Jepang telah melakukan berbagai upaya, seperti memberikan insentif finansial untuk pasangan yang memiliki anak, meningkatkan fasilitas penitipan anak, dan mempromosikan cuti ayah. Mereka juga mencoba mengubah norma sosial agar lebih mendukung keluarga dengan anak. Apakah program itu berhasil? Sayangnya, program-program tersebut belum sepenuhnya berhasil. Tingkat kelahiran di Jepang masih rendah dan populasi terus menyusut. Pemerintah Jepang menyadari bahwa ini adalah masalah jangka panjang yang memerlukan solusi komprehensif dan berkelanjutan. Berapa jumlah penduduk Jepang saat ini? Saat ini, perkiraan jumlah penduduk Jepang adalah sekitar 123 juta jiwa. Angka ini terus menurun dari tahun ke tahun.
Tadi negara kedua yang mengalami penurunan jumlah penduduk apa aja? Kedua dan ketiga. Negara kedua dan ketiga yang mengalami penurunan jumlah penduduk adalah Italia dan Yunani. Keduanya memiliki tingkat kelahiran yang rendah dan populasi yang menua, mirip dengan Jepang. Hmm. Kalau Italia apa yang mereka lakukan untuk meningkatkan jumlah penduduknya? Pemerintah Italia punya beberapa program untuk meningkatkan angka kelahiran. Misalnya, mereka memberikan insentif finansial untuk keluarga dengan anak, cuti melahirkan yang panjang, dan layanan penitipan anak yang terjangkau. Mereka juga mencoba mengubah norma sosial agar lebih ramah keluarga. Norma sosial seperti apa yang mereka lakukan? Mereka mencoba mengubah norma sosial yang ada, misalnya dengan mendorong kesetaraan gender dalam pengasuhan anak dan pekerjaan rumah tangga. Tujuannya agar perempuan tidak merasa terbebani jika ingin memiliki anak dan tetap berkarir. Hmm. Kalau di Jepang, norma apa yang mereka lakukan untuk merubah itu? Untuk menaikkan penduduk? Di Jepang, mereka mencoba mengubah norma sosial yang ada, misalnya dengan mendorong kesetaraan gender dalam pengasuhan anak dan pekerjaan rumah tangga. Tujuannya agar perempuan tidak merasa terbebani jika ingin memiliki anak dan tetap berkarir. Apakah Cina juga mengalami penurunan jumlah penduduk? Ya, Tiongkok juga mengalami penurunan jumlah penduduk dalam beberapa tahun terakhir. Penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan satu anak yang diberlakukan selama beberapa dekade, biaya hidup yang tinggi, dan perubahan preferensi keluarga. Hmm. Jadi, apakah bisa dapat disimpulkan bahwa biaya hidup yang tinggi itu mempengaruhi lingkungan sehingga orang itu cenderung tidak ingin mempunyai anak? Ya, biaya hidup yang tinggi bisa jadi salah satu faktor yang membuat orang enggan punya anak. Tapi, ada faktor lain juga seperti perubahan gaya hidup, fokus pada karir, dan perubahan nilai-nilai sosial. Hmm. Kalau nilai-nilai sosial apa yang membuat mereka tidak ingin mempunyai anak? Perubahan nilai sosial itu kompleks. Dulu, punya banyak anak itu kebanggaan, sekarang fokusnya lebih ke kualitas hidup dan karir. Jadi, banyak pasangan yang menunda atau membatasi jumlah anak. Hmm. Apakah norma banyak anak banyak rezeki itu ada di semua negara? Norma banyak anak banyak rezeki itu sebenarnya lebih umum di negara-negara berkembang, terutama di daerah pedesaan. Di negara maju, norma ini sudah mulai bergeser karena biaya hidup yang tinggi dan perubahan gaya hidup. Hmm. Jadi, apa yang harus dilakukan suatu negara supaya orang itu tetap mempunyai keinginan untuk mempunyai anak? Negara bisa membuat kebijakan yang Negara bisa memberikan insentif finansial untuk pasangan yang punya anak, seperti tunjangan anak atau keringanan pajak. Selain itu, fasilitas penitipan anak yang terjangkau dan cuti melahirkan yang cukup panjang juga bisa membantu. Penting juga untuk mengubah norma sosial agar lebih mendukung keluarga dengan anak. Hmm, gitu ya. Saat ini, siapakah negara yang mempunyai populasi terbanyak? India adalah negara dengan populasi terbanyak di dunia saat ini, dengan lebih dari 1,4 miliar penduduk. Wah, banyak sekali ya. Hmm, nomor duanya? Tiongkok masih menjadi negara dengan populasi terbanyak kedua di dunia, meskipun jumlah penduduknya mulai menurun. Berapa jumlah penduduk Tiongkok saat ini? Jumlah penduduk Tiongkok saat ini diperkirakan sekitar 1,4 miliar jiwa. Angka ini sedikit lebih banyak dari India, tetapi Tiongkok diprediksi akan segera disalib India sebagai negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Sedangkan nomor tiga? Amerika Serikat berada di urutan ketiga, dengan populasi sekitar 331 juta jiwa.
Nomor 4. Indonesia berada di urutan keempat dengan populasi sekitar 270 juta jiwa. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan memiliki keragaman budaya yang sangat kaya. Nomor 5-nya siapa ya? Negara dengan populasi terbanyak kelima adalah Pakistan dengan jumlah penduduk sekitar 240 juta jiwa. Pakistan berbatasan langsung dengan Indonesia di wilayah perairan dan menjadi negara dengan populasi muslim terbesar kedua di dunia setelah Indonesia. Oke. Apa yang membuat India menaikkan jumlah penduduknya? Ada beberapa faktor yang menyebabkan populasi India terus bertambah. Salah satunya adalah tingkat kesuburan yang masih tinggi, terutama di daerah pedesaan. Selain itu, pernikahan usia muda dan kurangnya akses terhadap alat kontrasepsi juga berperan. Ditambah lagi, ada preferensi budaya untuk memiliki anak laki-laki. Oke. Apa dampak dengan penduduk yang sangat banyak itu terhadap negara? Dampak dari populasi yang besar itu kompleks. Di satu sisi, India punya banyak tenaga kerja muda yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Tapi di sisi lain, populasi yang besar juga bisa menimbulkan masalah seperti kemiskinan, pengangguran, dan tekanan pada sumber daya alam. Oke. Kalau misalnya India sudah oke gitu secara ekonomi dan biaya hidup di India itu menjadi mahal, apakah akan ada dampak untuk menurunnya jumlah penduduk di India? Benar sekali, jika ekonomi India terus berkembang dan biaya hidup meningkat, kemungkinan besar angka kelahiran akan menurun. Hal ini sudah terjadi di banyak negara maju. Peningkatan pendidikan dan kesadaran akan keluarga berencana juga bisa mempercepat penurunan angka kelahiran. Menurut kamu, apakah hal yang tepat untuk sebuah negara itu melakukan pembatasan penduduk atau membuat program-program seperti keluarga berencana? Program keluarga berencana bisa jadi pilihan yang bijak untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Tujuannya bukan untuk membatasi hak individu, tapi lebih ke arah memastikan kualitas hidup yang lebih baik bagi semua orang. Program semacam ini juga bisa membantu mengurangi tekanan pada sumber daya alam dan lingkungan. Oh ya, sebagai pengingat, saya tidak memberikan diagnosis atau nasihat medis. Selalu konsultasikan kesehatan Anda dengan profesional medis. Aku lebih pada dampak dari ekonomi sih. Saat ini, Pertumbuhan penduduk yang tinggi bisa ya kenapa pertumbuhan yang tinggi bisa menyebabkan apa? Pertumbuhan penduduk yang tinggi bisa memicu masalah pengangguran karena lapangan kerja yang terbatas. Selain itu, sumber daya alam seperti air dan lahan bisa cepat habis. Layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan juga bisa kewalahan menangani jumlah penduduk yang besar. Apakah negara, Apakah kamu ingin aku menjelaskan lebih? ya apa? Kamu punya follow up question? Tentu, pertumbuhan penduduk yang tinggi bisa membebani negara dalam banyak hal. Misalnya, pemerintah harus menyediakan lebih banyak lapangan pekerjaan, layanan kesehatan, dan pendidikan. Belum lagi tekanan pada sumber daya alam dan lingkungan. Mau aku jelaskan lebih detail? Iya, boleh. Oke, jadi pertumbuhan penduduk yang tinggi bisa memicu masalah pengangguran karena lapangan kerja yang terbatas. Selain itu, sumber daya alam seperti air dan lahan bisa cepat habis. Layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan juga bisa kewalahan menangani jumlah penduduk yang besar. Jadi yang jumlah penduduknya relatif stabil pertumbuhannya negara mana aja?
Negara-negara Eropa seperti Jerman dan Swedia memiliki pertumbuhan penduduk yang relatif stabil. Mereka punya kebijakan yang mendukung keluarga dan imigrasi yang terkontrol. Beberapa negara Asia Timur seperti Korea Selatan dan Jepang juga punya pertumbuhan penduduk yang stabil, meskipun cenderung menurun karena angka kelahiran yang rendah. Oh, negara mana aja yang sedang kekurangan penduduk? Beberapa negara di Afrika, seperti Kenapa? negara-negara di Afrika, Iya. negara-negara itu kekurangan sumber Negara-negara itu kekurangan sumber daya karena pertumbuhan penduduknya terlalu cepat. Akibatnya, mereka kesulitan menyediakan kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, dan layanan kesehatan yang memadai. Oke. Apa Oke, jadi pertumbuhan penduduk yang tinggi bisa memicu masalah. Apakah Anda ingin saya memberikan contoh negara-negara lain yang mengalami masalah serupa? enggak? Apakah Oke, Indonesia saat ini dalam kondisi yang oke dalam usaha untuk Indonesia. mempertahankan jumlah penduduknya? Pemerintah Indonesia punya program keluarga berencana untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Tujuannya bukan untuk membatasi jumlah anak, tapi lebih ke arah mengatur jarak kelahiran dan memastikan kesehatan ibu dan anak. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Hmm. Apakah Indonesia akan masuk dalam negara yang jumlah penduduknya akan naik atau jumlah penduduknya akan turun? Indonesia diprediksi akan mengalami peningkatan jumlah penduduk hingga beberapa dekade mendatang. Pertumbuhan ini didorong oleh angka kelahiran yang masih cukup tinggi dan harapan hidup yang terus meningkat. Namun, laju pertumbuhannya diperkirakan akan melambat seiring dengan meningkatnya taraf hidup dan pendidikan masyarakat. Kira-kira tahun berapa? Diprediksi Indonesia akan mengalami puncak pertumbuhan penduduk sekitar tahun-tahun 2060 sampai tahun 2070. Setelah itu, angka kelahiran diperkirakan akan menurun dan populasi mulai stabil. Kalau menurut pendapatmu, apa yang harus dilakukan Indonesia untuk membuat jumlah penduduk itu terus stabil, nggak akan turun? Indonesia punya potensi besar untuk terus tumbuh, tapi penting juga untuk menjaga keseimbangan. Investasi dalam pendidikan dan kesehatan, terutama bagi perempuan, bisa membantu mengendalikan angka kelahiran. Selain itu, menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah Indonesia juga penting agar pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Hmm. Oke. Sama-sama. Semoga obrolan kita tadi bermanfaat ya. Iya. Oh ya, satu hal. Apakah suatu negara akan bisa menjadi hanya jadi cerita atau sejarah jikalau jumlah penduduknya terus menurun dan banyak orang dari negara lain berimigrasi ke negaranya? Ya, ada kemungkinan itu terjadi. Jika suatu negara terus mengalami penurunan jumlah penduduk asli dan tidak ada upaya untuk mengintegrasikan imigran, identitas budaya asli negara tersebut bisa perlahan memudar. Tapi, ini bukan sesuatu yang pasti terjadi. Banyak negara yang berhasil menjaga identitas budaya mereka sambil menerima imigran. Kuncinya adalah keseimbangan dan integrasi yang baik. Negara mana aja itu yang bisa berhasil itu? Kanada adalah contoh yang baik. Mereka punya kebijakan imigrasi yang inklusif dan program integrasi yang kuat untuk membantu pendatang baru beradaptasi. Hasilnya, Kanada menjadi negara yang kaya akan budaya dan tetap mempertahankan identitas nasionalnya. Hmm. Oke, oke. Terima kasih Gemini atas waktunya. Sama-sama. Semoga sama-sama. Senang bisa ngobrol denganmu. Kapan-kapan kita ngobrol lagi, ya. Oke. Terima kasih Gemini. Bye-bye. Bye-bye. Sampai jumpa lagi. Ya, itulah obrolan gue.
dengan Gemini tentang populasi, dampak dan sebagainya. Mungkin dari obrolan itu, ya ini emang obrolannya sama sama AI ya, sama robot, sama Gemini. Cuman ini Gemininya baru gue apa namanya, gue update dan connect gue. Jadi setelah gue update ini tadi sebelum sebelum take video ini sebetulnya gue udah nanya dan dia ada beberapa pertanyaan gue yang sama itu dia jawab dengan jawaban yang berbeda gitu. Kayak tadi top 10 jumlah apa namanya penduduk yang mengalami penurunan itu tadinya itu ada Korea Selatan di nomor 2. Cuman ketika gua tanya lagi tadi pas lagi direkam ini itu nggak ada Korea Selatan di situ. Sedangkan kelihatannya di beberapa berita Korea Selatan lebih tepatnya itu sedang mengalami penurunan jumlah penduduk. So gue nggak tahu apa yang terjadi sama Gemini karena sebelum sebelum take itu setelah gue pertanyaan-pertanyaan yang nggak direkam terus gue shutdown dulu terus habis gitu gue mulai lagi dari awal pas bikin video. Nah itu ada jawaban-jawaban yang berbeda, makanya gue kasih pertanyaan yang tadi dia sudah informasikan tadi sebelumnya gitu. Ini benar nggak apa yang dia omongin itu benar nggak, terus dia kasih jawaban-jawaban yang seperti jawaban sebelum direkam gitu. Nah itu aja, jadi kesimpulannya apa ya? Kesimpulannya emang hidup itu seperti apa ya, kalau misalnya kita hidupnya nikmat terus habis gitu, karena kita sebagai manusia itu kan mencapai apa ya, mencari untuk lebih baik, menjadi lebih baik, menjadi lebih baik lagi kan. Sehingga kalau misalnya dengan kita semakin membaik dan kita pengen memberikan, ketika kita punya anak juga pengen memberikan yang terbaik gitu. Ada orang-orang yang berpikir kalau misalnya gue nggak mau punya anak karena kelihatannya gue nggak sanggup kalau misalnya punya anak, gue takutnya gini 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 gitu. Tapi kalau ini opini gue ya, opini gue belum nikah dan belum punya anak, tapi ini opini gue, pendapat gue adalah ketika kita nikah dan punya anak, mau nggak mau, dari apa yang gue rasakan dari orang tua gue dan yang gue lihat di sekitarnya, orang itu akan dengan pasti memberikan yang terbaik buat anaknya gitu. Susah, sesusah apapun dia akan memberikan yang terbaik buat anaknya. Dia rela kalau harus mati pun dia akan lakukan gitu. Makanya ketika misalnya ada keluarga dari keluarga miskin terus menjadi keluarga yang berkecukupan, terus anaknya ngerasain tuh di tengah-tengahnya hidup miskin terus menjadi hidupnya enak gitu. Atau kadang ada anak yang hidupnya lahir setelah orang tuanya settle, itu cara pandang hidup dia itu berbeda karena orang tuanya pasti memberikan yang terbaik gitu, sehingga anak itu nggak tahu. Tapi ketika dia sudah dewasa dan mempunyai keluarga sendiri, dia baru bisa merasakan tuh apa yang dirasakan orang tuanya, atau kadang mereka nggak sadar atau baru menyadari bahwa apa yang dilakukan sama orang tuanya itu
kelihatannya mustahil gitu untuk si anak itu melakukan gitu. Dan biasanya orang tua juga nggak tega ngeliat anaknya melakukan apa yang seperti yang orang tuanya lakukan gitu. Cerita apa namanya gambaran tersebut itu gua lihat juga di When Life Give You Tangerines, itu menceritakan itu tuh. Jadi kadang anak itu nggak ngelihat orang tuanya melakukan itu, jadi anaknya kira, wih ini orang tua gua tuh jadi mikirnya kayak superhero gitu. So buat kita sebagai anak harus, ya apapun hidup kita, apapun yang ini kita kasihlah yang terbaik buat orang tua kita, buat dia bangga selama kita masih punya orang tua. Dan gue gitu sih. Dan ya ini opini gue sendiri. Sebetulnya hmm, lain kali aja lah ini apa yang gue pengen gue share. Oke lah gitu aja. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, boleh eh, like video ini, terus boleh share eh, ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya ada yang kira-kira pengen dibahas apa terhadap misalnya apa yang pengen dibahas dengan dengan perspektif Gemini, boleh dikasih di kolom komentar, nanti kita bahas bersama-sama dan gue bikin videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe video ini, channel ini. Bye bye.